Pemirsa, polisi belum menemukan unsur pidana pada kasus pagar laut ilegal di perairan Kabupaten Tangerang. Sejauh ini pemerintah masih berpolemik pada ranah hukum administrasi dan juga teknis. Hampir 1 bulan berlalu, kasus pagar laut ilegal hingga kini belum terungkap siapa pemilik dan yang bertanggung jawab. Publik menanti penegakan hukum atas upaya pelanggaran tata ruang laut di Kabupaten Tangerang, Banten. Dirpol Airut Polda Metro Jaya, Kombes Joko Sadono, mengatakan langkah-langkah penegakan hukum atas pemagaran laut itu tengah dilakukan oleh KKP. Polri disebut masih menunggu hasil penyelidikannya. Sudah diambil langkah-langkah oleh KKP, dalam hal ini PSDKP. Tentunya nanti kita tunggu hasil penyelidikannya ya. Kalau hasilnya mungkin barangkali dari KKP diduga ada tindak pidana, ya mungkin dari Pak Menteri bisa menindaklanjuti dengan instansi aparat penegak hukum yang lainnya. Ya. Penegasan Pak berarti masih dipenyelidikan dari KKP, belum diselidiki dari pihak Polri atau Polda Pak? Kita hanya menyelidiki terkait dengan apa-apa aja yang di lapangan, ada tindak pidana apa tidak, tapi karena sudah diambil oleh KKP, kita tunggu aja dari KKP ya. Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelumnya mengatakan KKP hanya berwenang menangani pelanggaran administratif. Sementara penanganan pelanggaran hukum pagar laut ilegal bersertifikat di Kabupaten Tangerang, KKP menyerahkan kepada aparat penegak hukum. Tadi di kesimpulan agar dikoordinasikan apabila ada sanksi hukum, itu larinya nanti ke kementerian lain, ke lembaga lain. Ada kepolisian di sana, ada kejaksaan di sana, ya nanti kita akan koordinasi. Pak Menteri, berarti ada peluang pemidanaan umum di kasus ini ya Pak? Ya pasti, kan koridor kita di sini, itu ruangnya kan ke sana, jadi ya kalau yang ke sana kita koordinasikan. Pak, soal Di tengah proses pembongkaran pagar laut, ternyata ada fakta baru ditemukan, yakni adanya protes dari warga yang merasa namanya dicatut terkait surat kepemilikan tanah yang diduga dilakukan oknum pemerintahan Kabupaten Tangerang. Salah seorang warga desa Kohot bernama Nasrudin mengaku para terduga oknum mafia tanah melakukan pembuatan surat hak guna bangunan lahan bibir pantai dengan mencatut nama warga setempat yang berpura-pura mengumpulkan fotokopi identitas untuk tujuan tertentu. Kalau saya tahu dari awal saya ceritain, saya tahu-tahunya identitas anak saya terjadi seperti ini, gitu. Terus saya baca-baca di surat tersebut itu ada keterangan waris, gitu Pak. Mereka yang diduga terlibat mafia tanah sudah dilaporkan ke Mabes Polri maupun ke KPK. Dimintain KTP, nah kemudian dibikinlah PM1, itu istilahnya PM1. PM1-nya diurus sama pihak kepala desa gitu, dan kroni-kroninya juga gitu ya. Nah, salah satunya adalah warga kami, itu anaknya itu diminta KTP tanpa sepengetahuan untuk dibuatkan ternyata SHGB. Nah, dalam prosesnya itu PM1-nya itu bukan hanya PM1 dalam bentuk peningkatan sertifikat, tapi dibuatkan surat keterangan waris. Jadi seolah-olah ayahnya sudah meninggal. Polemik pagar laut di Tangerang, Banten menuai kritik dari berbagai kalangan. Salah satunya mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Dia menilai bahwa kasus pemagaran laut bisa dinyatakan sebagai tindakan pidana karena diduga terdapat penyerobotan alam. Pemerintah sejauh ini masih berpolemik pada ranah hukum administrasi dan teknis. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.